Pemirsa, warganet sempat heboh lantaran ada seorang pria yang mirip dengan pembalap legendaris Valentino Rossi. Dalam sebuah video yang beredar di jagat maya, terlihat ada seorang pria dengan pakaian balap berwarna biru dengan menggunakan topi mirip dengan Valentino Rossi, pembalap legendaris, sedang berada di sirkuit Mandalika, NTB. Namun jika ditelisik lebih lanjut, pria tersebut bukanlah Rossi, melainkan seorang pria bernama Zaki Haikal asal Palembang, Sumatera Selatan. Valentino Rossi, kuma damang ya? Damang sehat? Sehat? Valentino Rossi, kuma damang ya? Sehat ya? Pangestu sayanya. Ya, wajar saja jika warganet berpikir Zaki adalah Rossi. Pasalnya gaya Zaki yang menggunakan pakaian balap memang benar-benar mirip Rossi. Terlebih Rossi juga kembali mengunggah video Zaki dalam akun Instagramnya. Dipost ulang oleh pembalap idolanya, tentu saja tak pernah terfikirkan oleh Zaki. Zaki pun langsung memposting ulang video unggahan Rossi dengan caption, "Oh my goodness, gracious, Grazi, I'll try to talk about this story." Kalau menurut saya sih itu unik banget karena bisa ada orang yang semirip itu sama Valentino Rossi dan akhirnya diunggah sendiri sama dia dan dinotis sama Valentino Rossi. Lantas apa kata selebriti usai melihat video Zaki? Benarkah Zaki memang mirip dengan Rossi? Tapi saya pernah dengar juga sih katanya kalau kita itu sebenarnya punya kembaran di dunia ini. Katanya ada 7 kembaran gitu. Bukan kembaran sih yang mirip banget. Mungkin nggak tahu itu mitos atau fakta. Dan ya lucu sih. Ini berita yang unik menurut saya. Di tempat berbeda, Indah Sari yang dikenal sebagai sahabat Dewi Persik namun kini justru menjadi musuh. Indah bahkan berencana akan mensomasi DP. Ya, alasan Indah mensomasi DP lantaran Indah tak terima dengan sikap DP yang kerap menyudutkan dan menyindir dirinya di media sosial. Ya, perseteruan DP dan Indah berawal saat Indah diminta tolong oleh DP untuk membututi Ruli yang kala itu masih menjadi kekasih DP. Indah pun tak menolak permintaan DP dan pada saat di Bali, Indah pun memergoki Ruli sedang menggandeng dan bermesraan dengan wanita lain. Jika awalnya DP berterima kasih kepada Indah lantaran sudah membongkar kedok Ruli, namun entah mengapa DP kini justru makin menyudutkan Indah di media sosial. Saya di sini kan posisinya kemarin disuruh. Posisinya saya ini kan disuruh sama kamu memata-matai laki-laki ini. Posisi saya disuruh sama kamu. Sampai saya tidak tidur satu malaman. Tapi kenapa sekarang saya yang dimusuhin? Kenapa saya yang jadi bumerang? Saya WA ke perempuan itu, Pak, happy birthday. Tapi saya sedih malam ini. Kenapa saya harus dimusuhin? Kenapa saya harus diusir? Kenapa saya harus disuruh pergi dari rumah itu? Apa salah saya? Padahal di chattingannya ada, tenang kak, kakak bicara, jangan takut. Kakak bicara apa yang kakak lihat ke media. Apa yang kakak lihat, aku di belakang kakak dan aku gak akan ninggalin kakak. Kapan aku belain Ruli? Aku tanya sama kamu. Ketika itu yang rame-rame emang aku ada wawancara? Gak ada wawancara aku tentang Ruli. Karena aku bilang, tidak ada videonya, tidak ada fotonya, dan hubungan kami baik antara ibunya Mas Ruli maupun ibunya. Awalnya Indah seolah tak ingin menggubris sikap DP kepadanya, namun lama-kelamaan Indah rupanya gerah dan sudah tak bisa lagi mentoleransi sikap DP, hingga akhirnya Indah menggandeng pengacara untuk mensomasi DP. Lantas benarkah DP tak takut dengan ancaman Indah yang ingin mensomasi dirinya? Aku sakit hati, intinya adalah dia selalu bilang aku hoax, aku fitnah dia. Aku berani bersumpah, Kak. Aku bersumpah demi Allah, demi Tuhan. Saya melihat dia. Kalau saya memang tidak ada gambarnya, kan tidak mungkin spontan. Saya kan bukannya wartawan yang di sini ada kameranya gitu kan. Saya itu pun disuruh dan nggak ada kepentingannya buat saya. Saya kerja. Pada saat malam itu dibayar sama Kak Kris, bukan saya kerja buat dia. Kalau menarik kesimpulan dari cerita-cerita tadi, ya tentunya itu menimbulkan fitnah, sudah jelas fitnah, gitu ya, berdasarkan bukti-bukti yang kami lihat.
Oleh karenanya, kami melakukan konferensi pers ini bukan karena pansos. Nah, perlu dicatat ya, nanti dibilang pansos lagi. Hanya mau meluruskan berita-berita di luar yang menyudutkan klien kami. Begitu. Jadi yang kedua, dia tidak ingin lagi diganggu. Berhentilah gitu. Jangan lagi berbicara hal-hal yang tidak punya bukti dan fakta. Ya kalau nanti di sana menyampaikan, oh kami punya bukti fakta, ya berarti kan mau ngajak perang, nggak selesai permasalahan gitu. Kami mau ngajak selesailah sudah gitu. Nanti kita akan lakukan upaya hukum. Ya ada aturannya lah. Tak hanya itu, Indah rupanya tak suka dengan ucapan DP perihal Ruli akan menyeret Indah ke penjara lantaran sudah mencemarkan nama baik Ruli. Indah tak habis pikir mengapa DP yang sudah dianggapnya sebagai adik sendiri justru tega memfitnah dirinya. Nggak penjarain Indasari aja masih syukur itu. Mas Rudi tuh bisa penjarain Indasari. Mas Rudi tuh bisa penjarain Indasari. Aku setelah diusir, aku tidak ada bekuan sedikit pun. Instagram aku pun tidak ada. Di WA, di live pun tidak ada. Aku tidak ada ngata-ngatain dia sedikit pun. Terus setelah itu udah kita nggak ada komunikasi lagi. Dan kita udah nggak ada komunikasi, tetapi yang saya sayangkan adalah setiap dia live, dia kata-katain saya. Ketika dia live, mungkin ada netizen yang bicara tentang laki-laki itu, katanya laki-laki itu selingkuh, dia ngamuk. Akhirnya dia ngata-ngatain saya dengan lantang, dengan kata-kata Indasari itu hoax, Indasari itu bohong, Indasari itu menyebar fitnah. Di sisi lain, ingin tinggal dengan aman dan tentram di rumah barunya, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah memilih menjalani ruqyah di rumah barunya pada 21 Januari lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk berkah, untuk menjaga, karena di setiap tempat itu sebelumnya pasti, karena Tuhan itu bukan menciptakan hanya manusia, ada makhluk lain juga. Jadi insya Allah hari ini kita sudah sama Ustadz. Panggilannya Ustadz siapa nih anaknya? Ustadz Ibnu. Kita udah sama Ustadz Ibnu akan meruqyah rumah dan juga orang-orang yang ada di rumah ini. Jadi pertama-tama semestinya orangnya dulu, tapi karena orang yang bertempiaran, ini rumah lagi angkat-angkat barang, masih berantakan banget. Kita akan ruqyah rumahnya dulu. Ini di sini, berarti kita dari sini ya Ustadz bacanya? Ya, dari depan dulu. Dari sini ya Ustadz? Karena buat itu masuk simbolnya itu di depan ya. Oke, siap Ustadz. Jadi nanti kita akan mulai dengan azan, baru kita baca bersama-sama ayat kursi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah didoain setiap sudut-sudutnya. Cuman memang beberapa mbak saya tuh ternyata sensitif, jadi biasanya langsung ngerasa. Bukan hanya di rumah ini, dari di rumah yang lama juga udah ada yang kesurupan gitu. Jadi pas kemarin kita ruqyah, doa besar-besaran, alhamdulillah dapat ustadz yang ada waktunya juga, membawa banyak timnya, mengazankan seluruh isi rumah. Masya Allah, semoga jadi awal yang baik untuk ke depan. Ya, Atta rupanya ingin agar rumahnya aman tanpa ada gangguan, terutama gangguan mistis. Pasalnya, ART dan sejumlah karyawan Atta yang sensitif dengan hal mistis rupanya kerap mendapat gangguan mistis yang membuat mereka tak nyaman. Lantas apa alasan Atta melakukan ruqyah rumah baru? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum illa bima sha'a wa wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kalau didoa-doain sih bagus ya. Ini ya aku baca ya. Mana ya? Aku tuh banyak disarankan sama orang-orang hebat. Nah, ada pemasuki rumah, ya kan? Laungkan azan.
membaca surah Al-Baqarah, banyakkan sholat dan membaca Al-Quran, baca surah Yasin, Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, masuk rumah dengan langkah kaki kanan. Ini sih yang dibaca kemarin. Ini kan ada tata caranya, jadi sebenarnya bukan ruqyah banget sih, lebih ke baca Al-Quran gitu-gitu, baca Al-Baqarah, baca Al-Fatihah, baca Yasin, Al-Ikhlas. Cuman kan kesannya kayak gimana banget karena yang datang kan ustadz gitu kan. Karena kan kalau baca sendiri ilmu agamaku nggak sebaik itu, jadi walaupun aku pribadi baca tapi minta bantuan juga. Demi meruqyah rumah baru, Atta mendatangkan ustadz yang memang ahli dalam hal ruqyah. Dan saat rumah mulai diruqyah, ada ART Atta dan Suster Aminah yang mengalami kesurupan. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Masya Allah, aku juga nggak tahu itu. Sangkain tadi katanya, kata ustadznya, ngumpul aja di sini kita doa bareng-bareng. Pas ngumpul, tiba-tiba kesurupan. Itu nggak ada di setting, nggak ada di apa. Tiba-tiba kita lagi ngumpul, kata ustadznya, kan yang harus didoain bukan hanya rumahnya tapi orang-orang yang tinggal di rumah itu. Ya, Atta mengaku akan kembali melakukan ruqyah rumah. Lantaran menurut Ustadz, rumah Atta memang perlu beberapa kali dilakukan ruqyah agar benar-benar bersih. Lantas benarkah Atta kerap mengalami kejadian mistis di rumah baru? Ya mungkin akan ada lagi karena kan menurutku kata ustadznya sih nggak bisa sekali ya. Jadi mungkin nanti karena ini kita baru masuk, kalau bisa ya nanti minggu depan lagi gitu. Kalau aku tuh orangnya nggak terlalu sensitif sama yang gitu-gitu, tapi kurang gitu. Tapi jadi ada mbak aku itu, Mbak Lulu, dia waktu di rumah yang lama dia sering ngelihat bayangan-bayangan hitam naik tangga gitu katanya. Nah itu dari mbak aku. Nah waktu dia kesini kayaknya masih ke bawah tuh di badan dia, katanya tuh, kata ustadznya gitu. Terus katanya ada bawaan-bawaan dari tempat-tempat lain gitu ke rumah itu. Jadi ada baiknya kan di rumah yang baru kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran.